Buka bukunya di halaman 47. Materi kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan. Hari ini tanggal berapa? Kaidah kebahasaan iklan. Kita bahas tentang kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasa iklan dulu. Itu pengertian ya. Apa tuh? Bahasa atau model yang digunakan di dalam membuat iklan membuat Oke. Sebelum masuk ke kaidahnya, kita harus tahu dulu kan pengulangannya sedikit. Tujuan dari iklan ini, tujuan iklan itu adalah menginformasikan tujuan dari iklan itu menginformasikan produk atau jasa kepada konsumen. Itu aja, kepada konsumen. Kalian harus paham bahwa tujuan dari pembuatan iklan itu yaitu untuk menginformasikan produk atau jasa kepada konsumen. Setelah menginformasikan produk atau jasa kepada konsumen. Kalau kita menginformasikan produk, berarti harus bahasanya itu, ini dia masuk ke kaidah yang pertama, bahasanya itu harus singkat. Dia harus berupa kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan yang pertama itu dia harus kalimatnya persuasif. Kalau kalimat persuasif itu artinya kalimatnya itu harus berupa kata ajakan atau membujuk contohnya kata apa itu, kata yang biasanya berupa ajakan, kata ayo, lalu apa lagi, mari, iya betul, marilah, ataupun mari, lalu apa lagi ya, hadirilah, dan lain-lain. Itu dia maksudnya kata persuasif. Kalimatnya itu berupa kalimat ajakan atau bujukan. Kalimat imperatif. Tadi yang pertama persuasif, berarti dia imperatif itu persuasif itu ajakan. Kalau imperatif itu dia kalimat imperatif, kalimat yang berisi atau yang menggunakan kata perintah. Contohnya
Contohnya kata, pasti pernah lihat di SPBU ada kata dilarang. Dilarang. Lalu misalnya di spanduk tentang narkoba berarti jauhi. Jauhi. Lalu apa lagi? Dilarang, jauhi. Kata stop pun juga bisa. Stop korupsi gitu. Contohnya di buku ada nggak ya? Hindari ya bisa. Nah, kalau dia kalimat imperatif biasanya ditandai sama tanda seru ya. Biasanya kalau imperatif ini ditandai sama tanda seru. Biasanya ditandai dengan tanda seru atau contohnya tuh kayak seperti di halaman 39 di buku. Di halaman 39 tentang aksi simpatik, hidup lebih baik dan bermanfaat dengan tidak merokok, ada tanda serunya. Iya, halaman 39 di buku. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu dia berrima. Berrima. Iya, dia tandanya untuk maksudnya berrima. Nanti Ustaz jelasin ya, bentar. Kalau biasanya kalau rima ini dia tuh biasa dalam pantun. Dia pokoknya akhirannya AA, AB itu dia namanya, berrima. Dia kalau rima itu ya berrima. Tadi. Rima itu atau pengulangan kata ya, pengulangan kata. Tunggu. Pengulangan nada, salah Ustaz. Pengulangan nada. Pengulangan nada. Bukan kata. Pengulangan nada. Contohnya pengulangan nada ini, pengulangan nada dalam kata untuk memperindah iklan. Contohnya Contohnya seperti di halaman 37 di buku.
Ya, kata budayakanlah membaca, baca buku, buka dunia. Ya, ada a. Seperti itu kalau berima namanya, rima. Contohnya di halaman 37. Iya, budayakanlah membaca, baca buku, buka dunia. Di halaman 37 tuh bukunya. Contohnya. Halaman 37. Yang keempat sekarang. Iya. Ustaz Apul. Oke. Sekarang yang keempat, ada 5 dia. Yang keempat. Yang keempat itu dia berkesan positif. Berkesan positif. Kalau berkesan positif ini berarti kalimat yang digunakan, harus bernilai positif. Tidak boleh menjelek-jelekan produk atau jasa orang lain. Fokusnya hanya pada kelebihan produk itu sendiri. Yang keempat itu berkesan positif. Jadi dia nggak boleh menghina atau menjelek-jelekkan produk orang lain. Misalnya produk makanan, misalnya Indomie menjelek-jelekan produk mie yang lain, nggak boleh. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima. Buku. Contohnya di buku, ya Ustaz tengok dulu buku. Contohnya kayak di halaman 38. Di halaman 38. Dia itu ada kata-kata gratis jemput kiriman paket. Dan dia berarti lebih menonjolkan kelebihan ini kan, jasanya, yaitu dia gratis menyampaikan gratis jemput kiriman paket.
dia nggak menghina atau halaman 38 tadi. Yang contoh yang keempat. Yang terakhir itu ada ringkas dan berisi fakta. Yang fakta kurang jelas tulisannya. Fakta. Yang terakhir. Oke. Yang kelima itu ringkas dan berisi fakta. Berarti dia penggunaan kalimatnya, penggunaan kalimat harus ringkas. Ringkas, tidak bertele-tele, dan harus berdasarkan fakta. Harus singkat, tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Lalu dan harus berdasarkan fakta. Contohnya contohnya itu sama kayak nomor 3 tadi yang tentang budayakanlah baca buku, buka dunia. Dia kan bahasa kalimat itu enggak bertele-tele, langsung aja budayakan membaca buku. Baca buku, buka dunia. Dengan membaca buku kan sebenarnya kalau misalnya kita buat kalimat panjangnya dengan membaca buku, maka kita akan dapat melihat dunia, itu maksudnya kan. Cuman kan dia disingkat jadi baca buku, buka dunia. Contohnya itu di halaman 37. Oke. Contohnya halaman 37. Iya, coba buka di halaman 49. Itu ada kegiatan 2.8 kan? Itu ada 1, 2, 3, ada 3 contoh iklan. Ada 3, 1, 2, 3. Coba baca soalnya dulu ya. Berdiskusilah tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam iklan bawah ini. Apakah kaidah kebahasaan itu sudah memenuhi syarat? Oke. Berarti tadi kan kaidahnya ada 5. Ada persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas dan sesuai fakta. Berarti ada 5 kan? Itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Dari masing-masing iklan itu udah sesuai nggak sama kaidah kebahasannya? Misalnya tadi iklan nomor 1, dunia indah tanpa narkoba. Ada nggak di situ kalimat persuasif? Ada nggak kalimat imperatif? Dia berima apa tidak? Terus berkesan positif apa tidak? Lalu ringkas, bahasanya ringkas apa tidak? 3. Iya, di buku tugas. Kalau dibikin, tapi gambarnya nggak usah, langsung aja dicentang aja, dicentang itu kan A. Lalu ada tugas lagi yang B nya, maksudnya ya yang B nya, yang ini kan kalau misalnya nggak jawab jadikan PR. Kalau yang tugas A itu cuma dicentang, kalau yang tugas yang B dia harus ada keterangannya. Misalnya tadi kalimat persuasifnya
kalimat persuasifnya apa, lalu kalau imperatifnya gimana dibuat kalimatnya. Contoh kan iklan pertama ini, buku yang bermanfaat merupakan teman yang sejati. Itu termasuk kalimat persuasif atau kalimat imperatif. Kalau kalimat persuasif dibikin bagian mana yang persuasifnya, bagian mana dia mengajak atau membujuknya. Lalu kalau misalnya bagian dia kalimat imperatif, berarti bagian mana dari kata-kata tersebut yang merupakan kata perintah. Nilainya nggak usah bikin nilainya, nggak usah. 1 sampai 4 nggak usah dibikin. Langsung aja aspek nilainya sama keterangannya langsung. Itu dikerjakan hari ini, tapi kalau misalnya nggak siap dijadikan PR. Oh. Yang di tugas yang pertama tadi kan ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Coba tengok di halaman 50-nya kan, kalau kolom 1 berarti dia kalimat persuasif. Kolom 2 berarti imperatif, 3 berima, 4 berkesan positif, 5 ringkas. Tentang aja, iya. Nggak usah ditulis, langsung aja bikin iklan 1. Kan soal bikin gambar kan susah kan di buku tulis kan. Iklan 1. Kaidah kebahasaannya itu ada apa aja? Ada persuasif nggak? Ada nggak kalimat imperatif? Hah? Iya. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh chat Ustadz atau. Sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.